Horas Akadongan, balik lagi ke channel Ugari20 Artstop. Dan dalam konten Cergam Komik Indonesia ini, buku yang bakal kita baca bareng adalah Aladin, Dasar Jin Bandel. Nah, ini adalah terbitan dari Mizan Komik. Nah, ini karya Eka Wardana. Kita baca bentar sinopsisnya. Ketika lampu digosok, keluarlah jin berpakaian koboi sambil berteriak, "Yiha! Assalamualaikum, apa kabar hai keluarga berencana? Namaku Jango, oke, sekarang apa permintaan kalian?" Aladin dan ibunya cuma bisa bengong. Mereka tambah bengong lagi saat Jango bikin ulah. Dia memang canggih sih, tapi bandelnya minta ampun. Selalu melebihkan atau mengurangi sebuah permintaan. Tapi, untung dia juga lucu dan baik hati loh. Buktinya, ketika Aladin dibohongi raja yang berjanji akan menikahkan putrinya, dengan penuh semangat Jango menolong sahabatnya itu. Tapi, apa yang terjadi saat lampu ajaib direbut Kebo Buntek, si tukang sihir, itu kan berarti Jango harus menuruti perintahnya. Padahal, Kebo Buntek juga menculik sang putri dan membawanya ke satu tempat tersembunyi. Mampukah Aladin membebaskan putri dengan menghadapi Jango yang dikuasai Kebo Buntek? Padahal Kebo Buntek sendiri sudah merupakan lawan yang tangguh. Ternyata, kebandelan Jango lah yang menjadi penentunya. Kok bisa? Baca deh. Nah, sebelum masuk ke komiknya, seperti biasa, Si Harimau Tapanuli. Nah, ini adalah karyaku. Ini sinopsisnya aku baca juga. Siapa bilang zaman pendekar telah berakhir? Anggoni, seorang pemuda Tapanuli yang merantau ke ibu kota untuk mencari abangnya, kini harus berurusan dengan polisi. Tabiatnya yang panasan justru membuatnya masuk dalam masalah, mulai dari pengedar narkoba, polisi korup, hingga sindikat mafia. Ikuti kisahnya dalam Cergam Ciptaan A. Sitompul ini. Selamat membaca, Horas. Nah, ini terbitan Kawan Teran Studio dari Jakarta. Ini harganya 55.000 aja. Bisa kalian cek di kolom deskripsi. Ini ada di Tokopedia plus free ongkir. Tentunya. Horas! Yoi, mantap. Sama ini ada merchandise kecil-kecilan. Poster A5, ini art paper gitu. Dia nggak gloss, cuman matte sih. Ininya, kertasnya. Ntar dulu, aku sangkutin. Sama stiker-stikeran, murah meriah. Ini A6 sih, sekitar A6. Kalau kalian beli sepaket ini sekitar 75.000. Bisa kalian dapat di Tokopedia plus free ongkir tentunya. Seluruh pelosok Indonesia. Oke, cukup sudah. Langsung kita masuk. Jadi Mizan ini adalah penerbit buku-buku Islami. Nah, ini komik 1001 Malam. Ini dia mengambil cerita-cerita dari Timur Tengah. Dengan sajian ajaran-ajaran Islami tentunya ya buat anak-anak. Nah, ini bisa kita tengok nih. Ini dia cetakan pertama dari tahun 98, ya kan? Cetakan 4 2000. Nah, ini dari tahun 98 sampai 2000 udah 4 kali dicetak. Ini berarti udah lumayan ini nih peminatnya. Paten juga nih. Komik 1001 Malam. Nah, ini bisa kalian screenshot atau kalian baca ya kan. Ini nggak akan aku baca semua, lumayan tebel nih. Isinya berapa halaman nih? 160 halaman. Nah, ini dari sini aja mulai berasa ya. Kayak nuansa-nuansa Disney gitu. Ya kan? Detailnya pun dia udah paten juga. Nah, ini desain karakter penjahatnya pun nampak juga dia. Dengan lancip-lancip ya kan, janggutnya, desain bajunya. Ini si Aladin. Buat kalian yang belum pernah dengar cerita Aladin, ya kan? Aladin itu ngambil dari kisah 1001 Malam. Dia berkisah seputar seorang pemuda yang dibantu oleh jin buat mengalahkan ini si karakter jahat. Di sini namanya Kebo Buntek ya kan. Nah, itulah unsur-unsur kayak begini. Jadi dia digabung sama budaya kita ya kan. Dari Timur Tengah, nggak tahu kalau judul aslinya, musuhnya siapa. Cuma di sini si ini nih, penjahat ini si Kebo ini. Nah, ini kan wujud aslinya nih. Astagfirullah, kan. Ups, ketahuan. Ciluk jadi orang lagi.
Dan dia detailnya pun mapan juga. Nah, tengoklah, ini kan horor cerita menggambarkan kebengisan si penjahatnya gitu, antagonisnya. Nah, ini si Aladin lagi ditipu dia kan, suruh ngambil harta karun, tapi disuruh ngambil ini lampu aneh ya kan, lampu minyak petromak gitulah. Pas mau diambil, ternyata bohong. Ups. Marah dia kan, dar keluar, ya kan. Marah lah dia, ditutup lah itu lubangnya tadi tempat si Aladin kan. Wish, tapi ternyata di cincinnya keluar jin. Nah, di cerita Aladin ini jinnya ada dua ya. Jadi ada yang dari cincin, ada yang dari lampu. Ya mungkin itu budaya Timur Tengah gitu ya. Dia kan berkisar tentang mistisnya kan, ada yang jin juga ya. Dan kita pun ada juga di sini jadinya kan, kita banyak terpengaruh juga. Wah, ini penggambaran. Waduh, ini udah diserang SJW nih kalau zaman sekarang nih kayak gini-gini. Dan ini gambarnya cocok buat ini ya, simple gitu kan. Biasanya buat gambar anak-anak gitu kayak gini. Ini pun makan batu pula si badak ini. Nah, minta tolong lah dia kan buat ini melarikan diri si Aladin. Dar, pusing. Tidak. Nah, ini si mamanya. Hihi, yang lagi sholat, dia sedih. Si Aladin tak pulang-pulang ya kan. Der. Aladin nampak, oh bahagia dia. Dia simpelnya dapet ya. Tapi detailnya juga ya on point gitu. Nah, ini dia si Jango nih. Ini kalau kalian perhatikan, ngambil dari desain karakter Aladdin dari Disney. Yang Robin Williams. Hampir mirip sebenarnya. Cuman kalau ini dibuat twist lah, plot twist ya kan. Dibuat spin up gitu, spin off. Ini jadi kayak cowboy-cowboy atau ntar pakai baju apa gitu. Nah, ini jadi koki. Ini kan cukup ini juga ya, cukup random juga ini. Si Jango ini, namanya pun Jango. Jango kan nama dari mana? Cowboy kan. Nah, ini dia mengeluarkan kesaktiannya tapi kok konyol ya kan, dirasa si Aladin ini. Ini jin apa pula ini yang ku dapat ini kan. Nah, ini lagi mengaji nih. Tiba-tiba Tuan sedang apa gitu. Aku sedang membaca Al-Quran. Ups, sorry ya. Malah ngobrol pula dia. Nah, ini hampir gestalt nih. Gestalt itu dalam dunia desain artinya dia mensimplifikasi, akan membuat simpel suatu bentuk sampai hampir menyerupai abstrak mungkin. Cuman ini masih ada ini ilustratif sih ini jatuhnya. Zar, ini kan udah Indonesia kali nih. Tengoklah udah macam si pitung ini si Jango ini. Dia nggak ini kalau udah komik yang temanya komedi itu justru semakin jauh dari ininya, pakemnya semakin kocak gitu kan. Dah. Inilah minta tolong si Aladin kan ke jinnya, kayak mana caranya dia jatuh cinta mungkin. Datanglah dia ke istana kan. Dan ini juga desainnya bagus. Simple, siluet-siluet gitu macam gestalt lah. Akhirnya disuruhlah mamanya melamar kan dengan bantuan jin. Duh, pusing ya kan. Pusing pala barbel ya kan. Akhirnya ya udahlah ya kan. Diikutilah kemauan anaknya kan. Ini pin up-nya bagus juga nih. Satu landscape gitu. Ini nampak kali ini komiknya memang buat jualan ya. Ini udah bukan eksperimen-eksperimen lagi gitu. Mereka tahu mereka mau bikin apa ya kan. Panel-panelnya pun rapi, dia on point, isinya pun cocok ya kan, nggak terlalu detail, nggak terlalu simple ya kan, pokoknya cocok ya kan. Cerita-ceritanya pun paten gitu, memang jelas mengajarkan ya kan, ajaran-ajaran yang moralnya inilah buat panduan anak-anak ya kan, cocok gitu. Dan pantas aja sih memang kayak yang begini laku, udah pasti laku kayak gini. Sebenarnya karena unsur kita kan, kalau komik Indonesia kan kuat juga unsur religi ya. Mau dia Islami, mau dia Kristiani, itu pasti lumayan laris gitu. Kalau yang menurut pengalamanku ya. Karena mereka mengajarkannya bukan nggak neko-neko gitu, bukan action, bukan drama ya kan. Pokoknya mengajarkan ajaran-ajaran aja, kebaikan gitu. Makanya aku suka juga sebenarnya nengok kayak gini, karena ini bisa diteruskan ke anak-anak gitu.
Nah, ini masuk panelnya pun udah luas. Ini udah jatuhnya kayak montase nih ya. Ya kan nggak ada panel, cuman cergam lah pokoknya. Ini si Jangu kayaknya seragamnya ini deh. Si Cowboy ini kayaknya udah seragam ini. Paten. Ini pun zaman Timur Tengah pun orang main bola, tiup trompet, main drum, entah apa. Nah, ini macam ini nih, desain Bobo gitu kan, komik-komik ini. Anak-anak zaman dulu. Ya, sebenarnya abadi sih kalau udah bawa anak-anak tuh pasti setiap masa tuh mirip gitu. Kita skip, skip, kita sampai klimaks di Nah, ini desain ininya nih, si putrinya nih. Nah, ini udah jatuh hati kali lah ini sama si Aladin ini kan. Udah nggak ada lagi di pikirannya selain Aladin. Ayah ya. Cus. Ini cemburu, ini entah pangeran siapa ya kan si Lapet ini kan. Marah dia, keluarkanlah pedang. Nah, ini menggambarkan senjata ya, buat komik anak-anak tuh dia nggak ini sebenarnya, nggak terlalu frontal gitu. Ini pun nggak nyampe semua, nampak. Cuman ada gagangnya aja lagi diambil kan. Ini pun nggak semua nampak, cuman tebasan yang ini aja angin-anginnya. Ini pun berubah ya kan. Jadi buncis entah atau apa ya. Jadi ubi. Ini pun dipeloroti dia. Kalah lah orang dibantu jin pula si Aladin. Nah, masuklah ke istana, dibuatkan istana sama si Om Jin. Jin dan Jun pun ngambil dari ini ya, itu ya, dari Aladin. Jin dan Jun, Jini Oh Jini, itu sinetron-sinetron lawas. Nah, sampai di satu saat diambil lah ini lampu ajaib ini, ya kan? Menyamar si Kebo ini kan, diambil lah si Jango. Jadi jahat dia. Sampai Aladinnya sadar kok lampunya nggak nampak, ya kan? Dia sampai bingung, naik permadani terbang, ya kan? Permadani. Keluarlah jin dari cincin dengan kawan curhatnya dengan curcol dia. Oh, ini si Kebo ini mau ini merayu putrinya, nggak mau dia. Tak selera wak, ya kan? Sampai akhirnya si Aladin berusaha mengambil kembali si putri kan. Berantem lah mereka kan. Sampailah di roket mereka, mau di roket. Tengok lah, di Timur Tengah pun udah ini roket kayaknya. Jauh segitu. Ini kepalanya benjol. Bletak. Ya. Diselamatkan gajah berambut poni. Ya. Ini cukup abstrak juga ya sebenarnya. Cuman ya memang komedi masih gitu, harus gitu justru. Ngelawak, jadi jahat dia. Makin ini iblisnya keluar kan. Rak. Ya. Jadi monster ya kan, macam komik-komik ini sih. Macam desain wayang ini sebenarnya. Kayak Pak R. Akosasi suka bikin gini juga. Cuman diselamatkan sama ini pasukan binatang kan. Ini pasti referensinya kuat ini, ada contohnya ini. Karena yang lain nggak begitu detail ya kan, cuman ini detail kali kayaknya. Yang lain kan lumayan ini jauh. Inilah kalau orang-orang ilustrator pasti diperhatikan kayak gitu-gitu. Buat dipelajari soalnya kan. Ini lagi, detailnya paten. Ini piano di mulutnya. Mau dikalahkan nih si iblisnya sampai. Kalau ini kan dia bilang nggak takut aku ya kan, nggak takut, ya kan. Dilibas lah ininya temboknya kan. Kalau ini ya kan, nggak takut aku, ouch. Aduh, akhir klimaks lah ya kan, berubah jadi monster ini, si legam ini. Kabur. Diambil si putrinya ini kan, diculik dia. Wah, Aladinnya panas kan. Wah, mau diselamatkan lah dia. Kamu kuat dipukul kan? Kuat dong. Padahal udah sempoyongan dia kan. Kamu kuat ditendang kan? Kuat dong. Makin kesakitan kan. Soalnya kamu pakai ilmu sihir, itu kan minta bantuan setan. Kamu mau tahu cara mengatasi setan? Mau ya kan? Ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat apa nih? Ayat kursi mungkin buat kawan-kawan
ini muslim ya. Aku cuman baca aja sih sebenarnya. Ampun, dar kena lah dia ininya kan akibatnya kan. Putri diselamatkan. Berakhirlah kejahatan si kebo ini. Kebo hitam, kebo buntek. Alhamdulillah sekarang kita bisa hidup tentram gitu. Benarkah kan? Tunggu pembahasan. Wah, ternyata ada lanjutannya. Itu aja. Lumayan juga komik anak-anak ya kan, dari Mizan Komik Aladin. Mau lihat godang kadongan yang udah nengok videoku, jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar kritik atau saran yang bisa membangun buat video-videoku berikutnya. Jangan lupa share ke komunitas kalian. Horas!